Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dengan Pak LBB. Nah, Itu siap oh, lah. oh siap. Aduh, teman-teman, ini gimana menurut pendapat kalian? Ditanya sama Michael Sinaga, Rismon, siapkah diperiksa kejiwaannya? Katanya siap. Kalau boleh, bukan hanya Rismon ini yang diperiksa kejiwaannya. Yang lain juga. Rombongan-rombongan yang selama ini meributkan, mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi. Sekalian aja. Berombongan tuh kalian. Diperiksa kejiwaannya. Biar clear. Biar kembali adem negara ini. Gegara ulah daripada kalian. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, coba komen-komen di bawah. Mari kita ramekan. Saya itu memang benci sama Jokowi. Oh, Ya, karena Rismon. dia presiden terkorup OCC RP. Waduh. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada. Ini omongan Rismon ya sebelum minta RJ, minta ampun ke Pak Jokowi. Tidak kriminal karena benci terhadap seseorang. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Nggak perlu Anda kriminal kan? Pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia presiden OCC RP dan tidak melawan menuntut OCC RP pencemaran nama baik ke Belanda sana. Kenceng kali namanya, biasa aja, Bang. Saya itu Ada sebenarnya Rismon ini kalau dia mikir lagi, dia malu sekali lah sebenarnya. Sudah sangat malu. Yang bulan-bulan kemarin, dia ini marah-marah, sok jago, ngehajar Bapak Jokowi habis-habisan, menuding ini itu. Tapi pada akhirnya, endingnya, di luar dugaan teman-teman. Kirain bertarung sampai akhir. Ternyata minta SP3. Minta restoratif justice. Waduh, parah nih si Rismon. Saya sangat setuju untuk itu. Biar itu terang benderang, masyarakat juga bisa melihat secara langsung, ya kan? Artinya apa argumennya dari pihak RRT, ya kan? Dari kita argumennya kan juga jelas ya, karena kita kan pertama ya yang menerbitkan ijazah itu udah mengatakan asli. Lapor forensik sudah, apapun itu sudah dilakukan, ya kan? Yang terpenting memang kita nggak bisa debat kusir untuk mengatakan saya asli, kamu palsu, saya asli, kamu palsu. Kok yang asli nggak dibilang palsu, kok palsu nggak dibilang asli? Nggak ada ketemu jawabannya untuk itu. Kalau saya katakan ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduh palsu oleh mereka, itu aja. Tapi di pengadilan nanti kan pasti diminta tuh ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowi juga harus hadir. No problem, karena memang Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Mas aku pun pasti tahu juga, ya. Kalau diminta oleh pengadilan untuk hadir, apalagi dia adalah saksi pelapor, ya pasti akan hadir. Tidak takut menghadapi mereka semua, karena keyakinan kita, ya, bahwasanya itu adanya ijazahnya asli, ya kan? Kubu Roy Suryo CS sudah gusar teman-teman. Karena mengalami kesusahan dan duka. Kenapa teman-teman? Karena banyaknya teman-teman mereka yang sudah pisah jalan ke mereka. Kampus UGM telah menegaskan bahwa Pak Jokowi itu merupakan mahasiswa mereka. Dan menegaskan lagi kalau dia telah wisuda. Dan lebih lanjut, ijazah telah diserahkan di tangan Bapak Jokowi. Sebenarnya segala argumen daripada Roy Suryo CS ini terpatahkan satu persatu teman-teman. Makanya sekarang mereka ini sebenarnya sangat panik, ketakutan. Karena tinggal menunggu P21. P21 itu penyerahan berkas disertai dengan penahanan para tersangka. Nah, kalau sudah penahanan para tersangka, udah. Habis sudah tuh mereka teman-teman. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman?
Komen-komen di bawah ya. Ini Pak Lukas, tolong tulis lagi artikel ya. Dua tuyul menemui jin ifrit. Ini masih 2 tuyulnya. Satu lagi. Sama satu tuyulnya. Sama satu tadi. Sama cerita Mana ini. namanya gitu? Besok jadi REG. Gini Pak, Ya. setelah Bapak lihat Richmond Endgame yang akhirnya restoratif justice, tertarik nggak untuk melakukan restoratif justice juga? Oh yang benar. Dari awal Pertanyaannya bagus, Pak. orang ini memojokannya. Kalau dari pengamatan saya pribadi, teman-teman ya, kalau saya melihat secara pribadi, ketawa-ketawa daripada Roy Suryo, Michael Sinaga, ada Rizal Fadilah, ini ketawa-ketawa menyedihkan, teman-teman. Meratapi nasib ke depan. Memang di sini mereka seakan-akan mengejek, mencemooh Rismon yang mengambil langkah restoratif justice. Padahal mereka tidak tahu kalau Rismon berusaha menyelamatkan dirinya sendiri yang meninggalkan orang-orang inilah. Rismon dibully habis-habisan. Rismon siap minta maaf ke Pak Jokowi dan akan bongkar sepak terjang Roy Suryo CS. Nah, ini dia poin kenapa mereka kepanikan sebenarnya, teman-teman. Karena Rismon akan bongkar sepak terjang daripada Roy Suryo CS. Gimana nih, teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah ini ya. Banyak hal-hal yang salah yang sudah dilakukan, termasuk apa yang dilakukan kawan saya Bung Aswan dan teman-teman lain melaporkan soal indikasi ijazah palsu dari Rismon kan. Betul. Itu kan bagian dari yang kita katakan bahwa keadilan itu akan menemukan jalannya juga, kebenaran Setuju. akan menemukan jalannya. Nah, kalau tadi dikatakan gini bahwa nggak ada alasan untuk melaporkan ijazah Rismon yang diduga palsu karena dia bukan pejabat publik, benar dia bukan pejabat publik, tetapi kalau berdasarkan KUHP pasal 272 dia memalsukan ijazah dan digunakan kalau bunyinya di situ untuk membangun keonaran, bahkan dijadikan itu status standing position untuk melakukan pembuktian sebagai saksi, sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Itu kan semua hal-hal yang sifatnya manipulatif dan hukum menekankan soal itu. Jadi Melanggar bukan karena hukum. status dia sebagai pejabat publik, memang bukan, tetapi dia menggunakan ijazah untuk misalnya menjadi pengajar ya, itu soal moralitas di situ. Kemudian menjadi saksi, menjadi katanya mengklaim diri sebagai peneliti berdasarkan ijazah itu kan semua pelanggaran hukum besar ya. Makanya Rismon, teman-teman, mengajukan RC. Karena dirinya sadar, oh ini udah terlalu jauh. Ini bakalan kena banyak nih. Apalagi kan ancaman-ancaman pidana yang sudah melekat ke mereka kan, seperti yang kita ketahui. Untuk masalah dugaan fitnahan, pencemaran nama baik terhadap Bapak Jokowi saja, itu ancaman pidananya kalau dikumpulin 30 tahun. Belum lagi soal dugaan ijazahnya yang diduga keliru atau palsu. Berapa tahun itu nanti hukuman daripada Rismon. Makanya dia panik sekali, teman-teman. Dia mengajukan RJ, udahlah, nyerah dia. Minta ampun ke Bapak Jokowi, udahlah Pak Jokowi, mohon maafkan. Maafkan. Dan lepaskan dia daripada tuntutan hukum ini. Tapi mari kita tunggu apakah Bapak Jokowi mau memaafkan dia atau enggak. Semua itu kan ada di tangan Bapak Jokowi. Kita nggak bisa melihat sekarang. Tapi kalau berdasarkan keterangan-keterangan Bapak Jokowi sih yang katanya nggak ada lagi tuh RC. Tapi untuk finalnya, mari kita saksikan bersama, teman-teman. Oke, next video. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Enggak, ini cuma Enggak, pertanyaan saya klarifikasi. nggak ada hak kamu. Dan ketika orang minta klarifikasi ke saya, nggak ada haknya. Enggak, soalnya kan definisi yang Ibu pakai kan emboss, watermark. Sekarang saya tanya, Iya. karena hukum itu kan by definition, Bu ya. Iya. Hukum itu kan by Saya definition. akan menyampaikan. Jadi apa sih Saya watermark, nggak apa sih mau emboss gitu. menyampaikan itu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu Emang sampaikan. publik kepada publik. bodoh, kamu yang pintar. Enggak, bukan Enggak, buat dalam hal saya. ini, Enggak buat saya, kamu, buat masyarakat. kapasitas kamu aja enggak. Sejauh mana kamu tahu perkara ini? Kamu Oke. baru masuk loh. Coba. Dihajar habis-habisan sama Ibu Eli Danetti nih.
Kamu anggap publik itu bodoh apa? Nah, itu dia teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukumnya. Narasi-narasi yang dibuat oleh mereka seolah-olah mereka yang paling paham, mereka yang paling ngerti, sedangkan publik, sedangkan rakyat itu tidak tahu apa-apa. Dan itu gunanya mereka adalah mencerdaskan, mencerahkan ke publik. Itulah arogansi daripada Roy Suryo CS bersama kuasa-kuasa hukumnya, teman-teman. Ini gimana nih, teman-teman? Wah, mereka akhirnya diadu padahal dulunya berjuang bersama. Kalau sudah begini ya, nyelamatin diri sendiri itu yang jadi prioritas. Komen-komen di bawah, teman-teman. Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Mari kita ramekan ya.